yang sama, gerakan dan itikat yang sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi. Kalau ada yang hafal di antara Anda, silakan mengajukan. Teman-teman dari seberang yang kemudian bergabung menjadi bangsa Indonesia, teman dari lantai-lantai.
menjadi tidak kebahagiaan apa-apa ya Allah. Ya kita segera teruskan. Sebelum itu, setelahnya akan saya kasih kepada sahabat yang sangat saya cintai dunia akhirat, Muhammad Bushra Muhammad. Sebelum itu, supaya nanti ada lagu yang ada unsur Maduranya, karena saya tidak rela kepada diri saya sendiri kalau tidak ada unsur-unsur yang sifatnya Madurawi gitu ya, Madurawi. Gimana istilahnya? Pokoknya untuk itu nanti akan saya panggil dengan syarat kalau sudah bisa maju ke depan, saya mohon dengan sangat Ibunda Novia kalau pakai berduet bersama saya. Duet apa ya? Oke, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk setelah hati kita aduk-aduk dan kita tancapkan untuk tekad yang jauh ke depan untuk Indonesia yang betul-betul bersinar dan bersih. Sekarang Anda dengarkan baik-baik Al-Fatihah, tetap Al-Fatihah ya, bahwa lagunya panjang-panjang lain masalah. Tetap Al-Fatihah tapi lagunya panjang, jadi ada yang Al-Fatihah tartil pendek, ada Al-Fatihah qiraat. Nah, dia boleh Al-Fatihah tapi panjang-panjang. Kan Indonesia banyak kan Al-Fatihah tapi panjang boleh kan gitu. Punya anak dua menurut BKKBN yang penting dua, betul? Laki dan perempuan. Perkara lakinya berapa, perempuannya berapa. Itu kan orang Indonesia. Itulah orang Indonesia. Bushra Muqaddas, tepuk tangan semua. Yang jelas pertama kali saya bersyukur kepada Allah acara ini diridhoinya dan ada suasana batin dari yang hadir lintas status, ada yang muslim, ada yang Romo Sunardi yang salah satu bukunya sering saya baca, ada mantan hakim, ada hakim agung, ada pengacara yang sangat bersih di Yogyakarta yang istilahnya itu white lawyer. Menurut hasil survei dulu saya waktu di LKBA FAUI di Jogja itu pengacara yang bersih itu terindikasi dengan istilah white lawyer, dan itulah Kamal Firdaus. Saya pernah sidang dengan Mas Kamal, pernah menang, pernah kalah, tapi menangnya atas dasar fakta, kalahnya juga atas dasar fakta. Jadi bersih Mas Kamal ini. Dan yang kedua, kalau saya sebut white lawyer karena memang rambutnya harus putih kabeh. Saya membelakangi Cak Nun itu tidak merasa ragu-ragu. Akan kualat karena dia bukan wali.
paling banter, paling murid gitu. Dan itu tidak mungkin. Jadi Cak Nun pertama kali mengungkapkan bahwa korupsi itu harus diberantas bareng-bareng. Tapi dia lupa bahwa waktu SMA Muhammadiyah 1 satu kelas dengan saya. Ini maaf ini ya. Kan Tuhan memberikan makhluk laki perempuan itu untuk saling senang menyenangi, itu manusiawi. Manusiawi ya, Romo ya. Soalnya Romo ini sahabat saya dulu di LSM. Salam saya Romo nanti untuk istrinya. Nah, ada siswa SMA Muhammadiyah 1 asli Begonang. Namanya Siti Hidayah, panggilannya Yayah. Dia adik kelas saya dan sesekali belajar bersama-sama karena kami masuk sebagai grup untuk pembimbing adik kelas. Nah, salah satu yang belajar itu Yayah tadi. Dan ini proses-proses wajar ini. Dan saya nggak ada rasa sedikit pun kepada dia karena merasa saya sebagai senior lah, bimbing yang muda. Nah, ternyata diam-diam ada teman saya yang lain memberitahu, Bos, itu Yayah rodo ngesir karo kowe. Nah, kemudian saya diam saja, saya istiqomah. Ya sambil kopi sambil menyiapkan jawaban. Nanti kalau kopinya habis, saya nggak tahu, mungkin masuk kamar mandi, sadus. Nah, kemudian mendengar berita itu karena saya waktu itu sekretaris IPM dan proses ketuanya ini Al-Mukarram Ain. Mendengar berita bahwa saya dalam posisi sedang akan menuju dicintai. Ini belum dicintai loh, sedang akan menuju. Maka ketua saya mendengar dan dengan otoritasnya yang penuh merasa sebagai ketua dia harus menggunakan kekuasaannya dengan absolut. Kemudian sebagai orang Jombang yang merasa sekelas dengan Gus Dur, Cak Ainun Najib, Cak Nur, tapi juga sekelas dengan Asmuni, juga sekelas dengan Po Nari, yang saya dengar juga ternyata familinya Cak Nun itu Po Nari. Nah, waktu itu lalu dia merasa dengan segala kecombangannya yang multidimensional itu, dia melakukan gerilya dan akhirnya Yayah jatuh di tangan dia. Dua 28 tahun saya sebagai pengacara, sekarang diamanati di KPK. Saya tidak mungkin berbicara tanpa fakta. Biasanya orang yang didakwa, walaupun dakwanya berdasarkan fakta itu mesti membela. Silahkan dia nanti membela, silahkan. Terserah pada Anda semuanya mau percaya kepada saya yang orang KPK ini yang sehari-hari bergumul dengan fakta, tidak lepas dari fakta,
atau percaya kepada ya saya ingin bertanya tapi nggak usah dijawab. Ketika saya punya hak untuk dicintai oleh orang lain dan saya belum menggunakan hak saya itu, kemudian diserobot, itu termasuk jenis konstruksi korupsi kan? Masuk, Pak. Masuk. Ada mahasiswa vokasi iya UGM yang ngomong mahasiswa UGM Universitas Gedung Mantenan. Itu pengantar saja lah, pengantar saja, dan saya siap untuk dibantai oleh tamu. Misalnya yang hadirin percaya pada dia, ya sudah, saya nggak akan melawan lagi. Sebagai orang Jogja, konon kabarnya orang Jogja itu ngalahan. Jadi direbut juga kalah rokok. Nah kemudian sekarang tentang korupsi. Ini serius. Kalau yang tadi tidak serius, cuman saya bicara fakta. Ya keringetan saya tidak. Kira-kira yang grogi dia. Saudara-saudara, sahabat-sahabat, 1 tahun di KPK itu menghasilkan banyak manfaat. Isi perut Indonesia itu saya ketahui sebulan yang lalu, artinya bulan terakhir dari setahun yang lalu. Setiap hari pekerjaan kami 800 orang di KPK itu, meninggal 2 barusan, dan nanti akan nyusul lagi siapa nggak tahu. Kalau dari segi umurnya yang akan meninggal itu mestinya Pak Bibit. Tapi kalau melihat namanya Bibit itu terus loh, tapi tidak tukul-tukul. Jadi sekarang Pak Bibit masih sehat walafiat. Jadi 800 orang di KPK itu sebagian itu mengkaji berkas-berkas laporan masyarakat. Ada 56.000 laporan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Walaupun 56.000 itu belum tentu benar, tapi setidaknya itu ada makna yang kalau menurut istilah orang kampus itu signifikan. Lalu dari 56.000 itu diperiksa. Yang periksa polisinya, penyidiknya cuma 100. Jaksa penuntut umumnya cuma 44. Perkaranya dan 56 lagi disortir. Nah, di antara perkara-perkara itu, setelah dianalisis oleh teman di KPK itu, banyak hal yang bisa saya sampaikan, tapi saya pilih saja. 1, ada korupsi by decision. Korupsi yang memang dibuat dengan keputusan-keputusan, dan keputusan itu by planning. Dengan demikian korupsinya itu corruption by planning. Salah satu contoh, salah satu saja, nggak usah banyak. Itu ketika kami melakukan satu kajian analisis tentang pengeboran minyak dan gas, disingkat migas. Data-data kami minta dari kantor migas. Nah kemudian di kantor kami diteliti. Kantor kami itu ada litbang penelitian dan pengembangan, ada insinyur, sarjana ekonomi, dan lain sebagainya. Dari hasil kajian itu kemudian kita diskusikan secara tertutup dengan migas
akhirnya ditemukan sejumlah angka yang kemarin sudah kita ekspos, yang merupakan kekayaan negara tapi sudah berada di luar negeri, jumlahnya 156 triliun rupiah. Ketika itu kami langsung minta kepada Migas supaya uang ini ditarik kembali dan dimasukkan ke bank-bank pemerintah, dan kami cek. Setelah kami cek, sudah masuk ke bank-bank pemerintah. Itu baru sektor migas. Tambang dan emas sedang kami kaji. Batu bara itu sedang kami kaji. Karena yang menikmati batu bara itu justru kebanyakan orang-orang di luar Batak. Padahal yang berhak dengan batu bara itu orang Batak. Ada Kosmas batu bara, Ainun batu bara itu. Kalau Busro batu bara itu Wagu. Nah, ini sedang kami kaji. Pajak juga sedang kami kaji. Mungkin insya Allah minggu depan Dirjen Pajak Pak Fuad Rahmani akan berjanji lagi dengan kami untuk datang ke kantor KPK mengkaji sistem. Nah, perbaikan sistem ini merupakan kewenangan KPK yang kami lakukan dengan cara-cara akademis, karena banyak sarjana dari kampus-kampus yang di sana dan itu pintar-pintar caranya. Kalau masuk sana tidak hanya cukup pintar, tapi juga track recordnya diteliti dengan cermat. Nah, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama nanti kami bisa mempersembahkan hasil kajian batu bara tambang emas itu kepada masyarakat, terutama masyarakat kampus, agar masyarakat kampus bangun dari kuburnya yang selama ini kampus pada umumnya tidur, ya, saatnya harus bangun dan bergerak. Bukankah rezim yang sombong, yang pongah, yang angkuh dan melakukan korupsi absolut dan melakukan pelanggaran yang absolut di bawah rezim Orde Baru ketika itu rontok karena izin Tuhan, tetapi juga karena gerakan mahasiswa, di antaranya yang mempelopori adalah mahasiswa di Jogja waktu itu. Nah, sekarang Jogja diam, banyak diamnya, saya nggak tahu karena sehari-hari saya di Jakarta, jadi mengapa Jogja diam saya nggak tahu. Tapi saya harapkan setelah ada acara ini mulai besok pagi atau nanti malam ada kontemplasi yang jernih, ya, melakukan perlawanan yang sistemik, cerdas, dan tidak menabrak hukum serta tidak chaos. Itu ciri mahasiswa bersama dosen dari kita. Senang Pak Profesor Marsudi Tiratmaja, Dekan Fakultas Hukum, yang insya Allah akan ikut serta memenuhi amanat meramaikan pemilihan rektor tahun 2012. Ini tetangga saya satu RT, tetangga Rondo, jadi saya tahu persis. Sampai jadinya Pak Marsudi saya tahu persis itu. Jadi kalau nanti orang UGM termasuk menterinya itu milih beliau, itu tidak salah, alias tepat. Itu yang pertama. Nah, korupsi yang kedua itu yang dilakukan dengan contoh-contoh cara-cara yang konvensional, markup. Misalnya saja ada kampus menerima mahasiswa baru, lalu ada seragam untuk mahasiswa, jaket, lalu untuk ngurus jaket itu dibentuk panitianya dari mahasiswa. Satu jaket misalnya 100.000, oleh panitianya dinaikkan 110.000. Nah, ini mahasiswa sudah mulai latihan korupsi kecil-kecilan itu. 10.000 itu namanya markup. Dan ini masuk kategori korupsi. Itu korupsi yang 75% banyak dilakukan. Jumlahnya besar kan. Tapi juga korupsi dilakukan dalam bentuk yang tadi saya kemukakan, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Misalnya memberikan izin untuk mengelola tanah di pulau-pulau tertentu, dan izin itu diberikan dengan
imbalan yang jumlahnya besar sekali. Ini juga korupsi, itu sering disebut abuse of power. Ada korupsi yang dilakukan penegak hukum, termasuk tadi disinggung oleh Pak Mahfud, namanya Urip Trigunawan, ini jaksa senior di Kejaksaan Agung. Waktu itu ditangkap oleh KPK sebelum saya masuk itu peristiwanya. Dan kemudian ditemukan angka kurang lebih sekitar 6 miliar. Lalu akhirnya disidang di pengadilan tipikor, jaksanya jaksa KPK dituntut 20 tahun. Lalu dihukum juga 20 tahun. Baru kali itu KPK menuntut 20 tahun. Setelah itu menuntut 12 tahun wali kota Bekasi. Alhamdulillah dibebaskan sama hakim. Nah ini sedang diselidiki, ada apa di balik pembebasan. Di Samarinda ada pengadilan negeri, pengadilan tipikor di sana dalam 4 hari membebaskan 14 terdakwa kasus korupsi. 4 hari 14. Di Lampung juga. Ini situasi kita. Jadi dengan situasi itu maka saya lalu menganalisis dengan teman-teman di kantor. Kira-kira sumber korupsi itu banyak nggak? Oh banyak. Bisa dari rumah tangganya yang tidak realistik, gaji suami atau istri jumlah tertentu, tapi gaya hidupnya melangit. Itu kalau nggak sabar, kemudian itu cenderung untuk mendorong suami atau istrinya yang menjabat itu untuk beli sokong. Bisa dari masyarakat, karena masyarakat permisi, menganggap segala sesuatu itu ya sudah, nggak perlu dipertimbangkan ini melanggar hukum atau tidak, etika atau tidak, agama atau tidak, nggak perlu lagi. Itu masyarakat yang permisi. Banyak juga sumber-sumber yang lain. Nah yang paling memilukan itu, korupsi itu karena dilakukan oleh pejabat, mesti dilakukan oleh pejabat atau penyelenggara negara kategori tertentu. Nah soal korupsinya bisa bekerja sama dengan swasta, bisa bekerja sama swasta. Nah yang paling memilukan itu ialah korupsi ini sumbernya adalah proses-proses politik, sistem politik dan kultur politik. Kalau ada pemilihan pilkada tingkat 1, tingkat 2 sampai pilpres general, mana yang tidak pakai duit? Ada nggak? Tidak, pakai duit. Dan masyarakat dididik untuk memilih yang duitnya paling besar. Itu yang paling rusak. Masyarakat itu sebetulnya bagus. Belum, saya tidak percaya kalau bangsa kita itu bangsa yang memiliki budaya korupsi, saya nggak yakin. Karena belum ada survei yang bertonjol. Cuman gejala-gejala masyarakat ini sudah dididik korupsi ini justru dilakukan oleh aktor-aktor politik lewat proses-proses politik. Oleh karena itu, saya menyerukan nanti kalau ada Pilpres 2014 atau 14, kecuali kalau dipercepat oleh MK nanti. Kalau 2014 ada pemilu dan Pilpres, ada calon presiden yang membagikan amplop, wajib hukumnya untuk tidak dipilih. Untuk tidak dipilih, dan Anda semuanya berkewajiban untuk berkampanye. Jangan pilih calon presiden yang bagi-bagi uang, jangan pilih calon anggota DPR yang bagi uang. Itu aja sudah perlawanan yang masif dan bagus itu. Kalau itu tidak kita lakukan, dan itu enteng sekali ya, kita berarti menyumbang suburnya korupsi. Nah tadi dikatakan, oh tidak sedikit orang korupsi itu bangga. Di KPK itu kalau ada orang ditahan, dimasukkan mobil tahanan, ya, itu kita lihat dalam foto di potret wartawan, itu malah begini di dalam mobil tahanan, perutnya berulang dulu. Jadi begini FIFA. Mengapa korupsi bisa begini? Orang yang didakwa korupsi bisa begini? Itu karena kebanggaan, karena dia sudah teringat bahwa dirinya itu manusia dan akan kembali kepada tanah. Kalau orang sudah nggak mikir tanah lagi, ya sudah, benda apapun juga jelek, harta apapun juga jelek, tidak pernah mau memperhatikan ini halal atau
haram. Kalau menurut agama, kalau ada harta yang ragu-ragu itu pun juga harus ditinggal. Nah, ini tidak. Nah, oleh karena itu saya meminta kepada saudara semuanya bahwa yang disebut dengan money politik ini sumber dari segala sumber korupsi, karena dia akan menghasilkan pejabat, dan pejabat itu kalau berhasil karena dicukongi oleh cukong yang nggak benar, maka dia akan menjadikan jabatannya itu untuk ajang korupsi. Di Jawa Tengah ada seorang calon bupati dicukongi oleh cukong X, kemudian setelah jadi bupati kita proses di KPK, kemudian diadili. Ternyata dari proses dan berkas yang saya baca itu, bupati yang menang ini karena dicukongi oleh cukong tersebut, dan setelah jadi bupati, bupati itu dipaksa oleh cukong itu untuk membebaskan tanah ini, tanah itu, dan mendirikan mau dipaksa oleh si cukong itu. Jadi yang jadi bupati real itu bukan bupati terpilih, tapi si cukong itu. Bayangkan kalau itu nanti terjadi pada pemilu 2014. Jadi kita boleh malam ini bergembira, dan memang harus bergembira. Memberantas korupsi jangan pesimis, jangan muntungan, dan kami tidak akan kembali ke kampung sebelum 3 tahun lagi. Itu menjawab Pak Kamal, menjawab Pak Kamal. Sebelum 3 tahun berakhir kami tidak akan kembali lagi, karena justru mendekati 2014 itu tugas berat tidak hanya KPK saja, tapi juga mahasiswa, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung dan sebagainya. Itu memerlukan stamina yang tinggi. Oleh karena itu suasana seperti ini perlu kita gerakkan, dan ini memang penting pendekatan anti korupsi, tapi dengan cara-cara budaya, mengundang budayawan yang sudah tersohor seluruh dunia, Muhammad Ainun Najib dengan Kiai Kangjengnya. Lupakanlah Ainun pada masa SMA dulu, lihat Ainun sekarang, dan itu saya percaya sekali. Oleh karena itu sudah berapa kali kami mengundang Cak Nun untuk bergabung dalam agenda-agenda seperti ini. Mudah-mudahan kehadiran Cak Nun dengan Kiai Kangjeng ini mengantarkan kru ini menjadi penduduk surga. Amin. Tidak usah didoakan aja, sudah wajahnya wajah surga. Jadi begitu itu saya tutup, dan saya sudah ikhlas siap untuk dibalas. Terima kasih. Assalamualaikum.